semua, aku on the way nih. Happy Sunday ya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. On the way, biasa ibadah Minggu. Oh ya, tadi ada teman aku nih di layar nih screenshotnya yang katanya cerita suaraku kurang gede. Ya, aku akhir-akhir ini udah lupa aku terakhir kapan pakai mic. Makanya di beberapa video aku agak pelan suaranya. Sorry banget, aku suka lupa pakai mic. Untung diingetin, thank you bro sarannya. Ya udah deh guys, ini lagi mau ibadah Minggu dulu guys. Ya, Oktober awal Oktober baru nyampe awal November. Ini yang gambar cover teman dunia maya aku kenal lewat Facebook. Awalnya aku kenal sama pacarnya yang mau yang katanya mau beranjak nikah. Udah lamaran juga katanya. Yang gambar teman perempuan aku yang aku kenal di Facebook. Aku kenal awalnya sama cowoknya, baru sama dianya kenal. Yang gambar dia soalnya nunjukin di status WhatsAppnya. Aku belum baca karena baru nyampe juga kemarin Sabtu guys. Kalau saya tahu, tapi yang covernya ini yang gambar dia. Ini kalau mau coba nih bisa tertarik sama novelnya, bisa hubungin aku ke online shop aku atau bisa nih ke email ini blognya guys. Kemarin malam minggu kemarin ada 2 novel yang aku order nyampe ke aku guys. Ini pertama, yang kedua ini Cinta Dalam Segelas Kopi, Ardonanta. Ini Ardonanta aku kenal karena ada satu intrik konflik yang libatin temen blogger aku namanya Glenn. Kita panggil aja Glenn. Ini teman perempuan aku yang gambar cover namanya Iren, panggil aja Iren. Nah, Glenn ini lagi ada masalah sama beberapa penulis. Kisur-kisur nggak jelas. Nah, ya kisur si penulis ini namanya kita sebut aja Tesla. Nah, dari Tesla sama konflik antara Tesla sama Glenn yang memperkenalkan aku ke penulis namanya Ardonanta. Dan kebetulan aku kaget, Ardonanta ternyata novel-novelnya sebagian besar diterbitin sama kok kebetulan banget Reddit Lovely. Sorry tangan tuh, ini nomor WhatsApp Lovely-nya nanti aku tulis di bagian deskripsinya tuh. Nah, ini penerbit Lovely aku September kemarin, kalau nggak September, Agustus ya, pertengahan Agustus kemarin sempat ikut grup puasa mereka karena mau ikut kontes mereka, tapi karena aku nggak mampu ya aku out dari grup, nggak ikutin kontesnya karena ditambah lagi ada beberapa kesibukan, ada beberapa masalah juga. Terpaksa aku keluar dari grup puasa, nggak ikut kontesnya. Buat yang awak di Loverin, aku minta maaf atas pengalaman gak enak aku di grup WhatsApp itu karena ada kendala, nggak bisa ikut kontesnya, terpaksa keluar dari grup WhatsAppnya. Ini kayaknya novelnya Cinta Dalam Segelas Kopi milik Ardonanta yang diterbitin Loverin, kayaknya bagus. Ingat banget ya, sampai bikin ada tanda tangan Adonnya. Kata-kata Adonnya nih, ketika harimu tak berarti atau malammu terasa sepi, ingatlah aku yang selalu menemani lewat cinta dalam segelas kopi. Tanda tangan Ardonantanya. Ini cuma covernya doang nih, yang bikin tuh teman dunia maya aku, Irena Valencia. Ini nama pacarnya. Aku kenal lewat Kristiannya dulu, baru kenal lewat ceweknya. Ini penulisnya ya mungkin temannya kali, Kala Seta, ini nama pena. Ini bagus juga nih, Elegi Rasa Perdi. Terus yang lagi di dalam mobil jadi agak goyang gambarnya. Di Cinta Dalam Segelas Kopi ini bagian belakang bukunya. Anyway, ini kedengeran kan suara aku.
Akhir-akhir ini aku kalau bikin video emang jarang banget pakai mic. Suka lupa iya, males yang ngeluarin micnya. Aku kira suara aku udah kedengar kenceng, taunya pas diupload kok pelan. Terus ada suara-suara keras-keras gak jelas. Terus suka terganggu juga di sekitar aku, tiba-tiba entah kenapa suka batuk-batuk daham gak jelas gitu. Karena aku kaget iya, takut iya, serem iya. Oke guys, ini mau nyampe juga ke tempat baru nyampe ini di Marfati, mau mampir ke makam anak temen aku yang temen SMP, namanya Tobias Gwinandra. Temen aku namanya Wiko, temen SMP. Mampir karena dia temen SMP, menjaga persahabatan juga, pertemanan juga, aku mampir. Oh ya, ini guys buku terakhir yang aku beli, nyampainya kemarin juga nih. Penulisnya Alfi Syarin, judulnya Insecurity in My Middle Name. Ternyata aku kaget loh, ternyata saking suksesnya dia nulis buku sampai bikin usaha penerbitan sendiri guys. Tuh namanya Alfi Ardi Publishing. Mungkin Ardi ini teman kuliahnya atau teman SMA, aku nggak tahu. Tuh baca sendiri tuh di sini, Alfi Ardi Publishing, Instagramnya tuh bisa DM sendiri kalau mau beli buku ini. Ini Alfi ini aku kenal 10 tahun lalu pas aku masih kuliah. Waktu itu dia belum keluar tuh novelnya tuh yang judulnya Dilema. Yang buku keduanya yang Little Snow in Zurich, yang Dilema keluarnya 2012 ya. Little Snow in Zurich keluar 2 tahun kemudian, diterbitin oleh Gagas Media tuh. Aku senang karena kenapa nggak sia-sia jalin pertemanan sama orang-orang di dunia maya yang aku awalnya takut juga, serius, karena belum pernah ketemu orangnya, belum melihat wajahnya. Tapi cukup senang, cukup bangga, teman dunia maya aku ada yang sukses nulis buku sampai dibeli. Katanya yang Dilema bestseller ya, jadi sold out jadi berapa toko buku ya. Aku tuh senang dengarnya, walaupun aku sama Alfi belum pernah ketemu, teman-teman dunia maya doang. Sampai akhirnya saking suksesnya sampai bikin usaha penerbitan sendiri guys. Tuh Alfi Ardi Publishing, IG-nya tuh. Terus senang dengarnya. Kayaknya bukunya tentang buku pengembangan kepribadian ya, kayak ditulis di novelnya. Harganya 93.000. Aku terpaksa beli yang versi bajakannya karena ya aku punya tujuan sendiri, aku nggak bisa umbar tuh. Harga aslinya tuh 93.000, mendingan beli ke ini aja nih, DM ke penerbitnya nih, ke tuh ke kelihatan kan. Terus senang masih aktif nulis buku, masih produktif nulis buku Vi, bahkan sampai bikin usaha penerbitan sendiri. Good luck Vi, kamu memang luar biasa Vi. Waktu itu 2 tahun lalu kamu diundang ke webinar, aku sayangnya aku nggak bisa ikut itu waktu itu, padahal udah daftar. Luar biasa Vi, beneran Alfi. Walaupun kita belum pernah ketemu, teman-teman dunia maya, teman blogger yang menjalin pertemanan di dunia blogger tuh semenjak 2011 ya, 2011 atau enggak 2012 ya. Aku terus seneng teman dunia maya aku ada yang bisa sesukses itu. Mungkin kamu agak dingin ke aku, cuek aku, karena mungkin ya kalau aku ada salah, aku mohon maaf ya Vi. Kamu hebat tapi bukumu kayaknya keren. Kemarin buku yang sebelumnya yang pengembang kepribadian juga aku udah baca, bagus, aku suka banget. Yang ini kayaknya bagus juga. Senang punya teman dunia maya tuh, teman blogger kayak kamu Alfi Syarin. Semoga kita bisa bertemu ya.
dia teman dunia mayaku. Iya, kayaknya tahun 2011 ya. Waktu itu aku jalin pertemanan sama beberapa blogger kayak Alfi Syarin, Cilvia, Karunianti, ada Thomas Kurniawan yang bisa disebut Tomku, yang sekarang Tomkunya pernah berapa kali tampil di di TV katanya. Terus ada Kevin Kepi yang jadi dosen katanya sekarang. Terus ada Felix Salvata, ada Melisa yang udah nikah sekarang tinggal di Belanda, Melisa Yulia Christine maksudnya. Terus Melisa Pasaribu juga yang aku nggak tahu gimana. Ada Gloria Putri yang jadi orang asuransi di Allianz. Aletia Yoris yang ternyata adanya butik adenya Tea aku datangin waktu Agustus kemarin. Macam-macam nih, banyak nih teman-teman dunia maya aku, teman blogger aku, dan rata-rata mereka udah jadi orang sukses, jadi orang hebat. Cemburu iya, iri ya, tapi karena mereka teman ya jadi pelecut aja, penyemangat hidup aku, dan semoga kelak bisa ketemu sama mereka semua. Halo Tobias. Tobias Gatot Gwinandra, semoga kamu diterima di sisi Tuhan. Bisa beruntung juga kamu udah dipanggil di usia semuda gitu, karena kamu gak perlu ngerasain segala kesulitan, kesukaran yang harus dilalui seorang manusia sampai nanti dewasa nanti. Aku ziarah ke sini, ke makam kamu, karena papa kamu Paskalis Alpa Purwiko itu temen SMP aku, tinggalnya deket rumah aku juga. Itu rumah keluarganya di Seknek, dia di blok A, rumah keluarga di blok A, aku di blok C. Kasihan kamu ya, 8 Juni baru lahir dari perut mama kamu, Mama Priska. 21 Juli udah meninggal. Semoga kamu diterima di sisi Tuhan, seperti kata ayat yang di batu nisan kamu. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dari Roma 14 ayat 8. Semoga hidup dan mati kamu milik Tuhan ya Tobias, walaupun cuma berapa minggu kamu hidup. Apapun kesalahan keluarga kamu, orang tua kamu, semoga itu tidak mempersulit kamu di dunia lain sana. Semoga kesalahan dosa ingin rasanya walaupun aku bukan ayah kandung kamu, aku ingin rasanya ngeliat kamu tumbuh besar gitu, ngeliat wajah kamu nih di makam, seperti makam di sebelah kamu nih, masih kecil juga. Aku ingin ngeliat wajah kamu waktu kayak dia, kayak gimana kok besarnya pas gedenya, yang makamnya Surya Pranadipa ini. Sayangnya kamu udah meninggal ya, sampai nggak ada foto kamu. Tenangnya kamu di sana, papa Wiko dan Mama Priska baik-baik aja. Semoga kelak dikasih penggantinya kamu, yaitu adiknya kamu, Tobias Gatot Gwinandra. Kamu anak baik, bisa dibilang keberuntungan, bisa dibilang kesialan adalah kamu belum sempat mencicipi hidup ini kayak gimana. Disebut keuntungan, kamu juga nggak perlu ngelewatin segala kesukaran yang ada di dunia ini sepanjang kita hidup. Sesuai dengan ayat yang tertulis itu, Tobias, dan ada satu ayat lagi cocok banget buat kamu, hidup dan mati adalah untuk Kristus. Tobias, tenangnya kamu di sana. Maaf Om nggak bisa bawa sesuatu, nggak sempet juga tadi. Ini mungkin keluarga kamu yang ngasih ya, karena tanggal 2 November kemarin Tobias, hari peringatan arwah untuk tradisi dan iman Katolik. Kamu anak baik Tobias Gatot. Jangan papa mama kamu, aku juga mencintai kamu. I love you Tobias Gatot Gwinandra.
Ya inilah resikonya guys kalau ziarah ke makam yang bukan kerabat kita sama sekali. Bukan bukan kerabat sih, ini ya kerabat juga sih, apa anggota teman-teman maksud gua. Kalau bukan ziarah ke yang nggak sedarah, baik itu keluarga kandung maupun keluarga besar, ya kayak gini. Kayak aku ke makam anaknya Wiko. Wiko ini teman SMP aku nih, makam anaknya ini namanya Tobias Gatot Winandra. Kalau nggak ke makam yang nggak sedarah, apalagi bukan nggak ada ikatan darah, talian darah, ya kayak gini. Nyari makamnya, apalagi kalau nggak minta izin dulu ya, nyari makamnya mesti nanya dulu. Itu makamnya Tobias tuh, itu makamnya Tobias tuh, yang tuh yang ada bunga kuning. Ini mau deket kan nih ke makamnya mamanya Kadita. Bilang aku kayaknya deket, patokannya bunga itu serius. Kalau nggak minta izin dulu, kalau nggak, apalagi nggak ada pertanyaan darah, bukan ibu kandung, bukan adik kandung, bukan keluarga kandung, bukan sepupu juga, mesti nanya ke petugas makam atau nyari sendiri. Ya gini repotnya, untuk nyari aja butuh waktu sekitar 3-5 menitan. Dan tadi sempat nyari makam anaknya Wiko, sempat ada konflik juga sama petugas makam. Aku nanya, tiba-tiba ada petugas makam, kan serem juga ya, megang parang sambil ngedem batuk gitu. Aku nggak tahu makna dia batuk, tapi ya kan, ya namanya manusia takut juga lah, dia megang parang tiba-tiba. Aku kira aku bikin dia kesel, bikin si petugas kesel, dem batuk gitu. Aku lupa lagi serius. Tadi aku lagi ngomong juga tiba-tiba ada yang dengan batuk juga. Aku bingung kadang-kadang kenapa ya kalau di keramaian suka dengar orang dengan batuk gitu, maknanya apa gitu. Itu dari sebelum pandemi loh. Mana ya makamnya ya? Patokannya ini bunga ini loh, serius. Jadi curhat ya di makam. Ada orang ziarah juga guys. Aku nyari makam mana? Tadi patokan di sini. Aku ngira patokannya deket. Oh deket ini, bunga ini, serius. Nah ya ini dia. Itu makamnya deket pohon pisang, makamnya anaknya Wiko tuh deket pohon pisang. Nah ini makam
makamnya orang tuanya Kak Dita sama Rai. Selamat pagi Bu Ibu Uta Gaul sama Pak Paranginangin. Semoga tenang di sisi dia Pak. Aku salah ngira, aku kira patokannya ini, ternyata patokannya bunga ini. Nah ini nggak jauh dari ini makamnya orang tuanya Irfan. Nah ini nih kayaknya nih, oh itu tuh. Aduh kadang-kadang suka kayak gini loh, jalan dia makam. Yang gini yang aku bilang tadi repotnya. Udah pernah kesini tapi masih suka lupa. Mungkin karena nggak ada ikatan darah kali ya, talen darah kali ya. Jadi nggak suka lupa. Inilah sih kayak nonton vlog channel itu, channelnya aku Noel Lubis. Suka ada curcol mendadak. Oh ini nih. Bukan, gua kira ini. Batu nisannya gak lepas sih. Aku kira yang ini, ternyata bukan. Bingung aku serius. Bingung, yang satu udah ketemu, yang satu lagi belum. Mungkin baiknya kalau mampir ke makam yang ngurus, yang punya apa ya, yang pemilik asli apa keluarga yang punya makam, harusnya minta izin dulu kali ya, tanya dulu. Oke guys, thanks for watching juga. Lagi di makam Marfati guys, abis ibadah juga sempetin mampir ke Marfati, jenguk, ngelayat ziarahin anaknya temen yang meninggal, belum usia 1 tahun udah meninggal.